Halo, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya, Halim dari Halim Hunter Community. Hari ini saya akan membahas tentang market outlook yang akan terjadi baik di minggu ini maupun di minggu depan, di minggu ketiga di bulan Januari, yaitu apa aja kira-kira kalender ekonomi yang akan terjadi di minggu depan dan apa yang sudah kita alami di minggu ini. Nah, kalau di minggu ini akan ada banyak sekali keputusan dari Bank Sentral, terutama dari Bank Sentral Jepang, Bank Sentral Kanada, dan Bank Sentral Eropa. Mayoritas belum mengindikasikan adanya rencana kenaikan suku bunga, sehingga harga relatif lebih flat terhadap major US dollar. Nah, kalau kemarin kita lihat di dalam keputusan Bank Sentral Kanada, walaupun suku bunga tidak berubah, tapi indikasi bahwa mereka mengalami improvement dari segi perekonomian dengan stimulus yang diberikan, dengan juga data ekonomi yang sudah tersaji selama ini, itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan sudah di dalam track yang benar. Dan Kanada sendiri merupakan salah satu negara yang sudah melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya selain Amerika Serikat dan Inggris. Nah, kemudian dari Bank Sentral Eropa juga indikasi bahwa pertanda kenaikan dari indikator ekonomi sudah terlihat di Jumat ini melalui beberapa perilisan data baik dari segi manufaktur maupun segi jasa. Seperti yang terjadi di Jerman, hari ini kita lihat data pertumbuhan ekonominya sedikit lebih baik dibanding bulan lalu atau di atas forecast, sehingga euro terlihat lebih sedikit dominan di hari ini, sudah menuju kembali ke level 1.22 dari sebelumnya sempat turun sampai ke 1.2050. Kemudian recovery yang cukup tajam juga diperlihatkan mata uang pound sterling Inggris, karena dari minggu lalu mereka sempat turun di 1.35 dan dalam seminggu ini sudah naik ke 1.3740-an. Itu disebabkan salah satu cross rate-nya euro pound sterling itu turun cukup dalam, sehingga cross rate ini sudah memecahkan sedikit namanya level triple support. Nah, kemudian setelah pecah level triple support itu, hari ini dia terangkat kembali. Jadi boleh dibilang kalau memang nanti sampai nanti malam atau di penutupan pekan ini, itu currency euro sterling tidak bisa closing di bawah triple support tersebut, boleh dibilang bahwa nilainya akan cenderung naik gitu. Jadi kembali ke level range sebelumnya. Tapi apabila closingnya nanti turun di bawah level support, artinya minggu depan kemungkinan euro sterling akan kembali tertekan. Jadi boleh dibilang pound sterling akan sedikit lebih kuat terhadap euro. Nah, dari segi uang mata major yang lainnya, seperti kita lihat bahwa US dollar Kanada dari hasil pengumuman suku bunga kemarin itu menguat cukup tajam di Kanadanya sampai mencetus level terendah baru di 1.2588. Namun pada pagi siang hari ini itu mengalami pelemahan kurang lebih 100 poin disebabkan adanya penurunan risk move off atau semacam profit taking di saham maupun di harga oil. Jadi kalau Kanada sendiri pengaruh terbesarnya adalah di supply daripada harga minyak. Kemudian juga apabila indeks saham itu menurun, biasanya US dollar Kanada akan sedikit cenderung menguat, tapi di Kanadanya melemah. Selanjutnya kita juga mengamati dari untuk data minggu depan. Data minggu depan itu yang akan kalender ekonomi utama adalah fokus kepada pengumuman dari suku bunga Fed, karena di kebijakan suku bunga Fed atau Bank Sentral Amerika biasanya akan mengindikasikan ke arah mana kelanjutan dari stimulus maupun dari rancangan dari ekonomi yang suku bunga yang akan terjadi di beberapa bulan ke depannya. Kalau bulan-bulan sebelumnya boleh dibilang Fed sedikit dovish atau sedikit memberikan tidak suatu statement yang boleh dibilang agak sedikit negatif, tapi kita nggak tahu nih dengan Kamis ini atau Kamis hari ini apa yang akan di statement sampaikan, karena sekarang ini kita sudah melewati masa pemilihan presiden dan pelantikan presiden, yaitu Joseph Biden menggantikan presiden yang lama itu Donald Trump, di mana kebijakan salah satu yang diambilkan oleh Presiden Biden adalah memberikan stimulus yang lebih besar untuk mendorong perekonomian cepat pulih kembali. Nah, baru setelah perekonomian mulai pulih, artinya juga pada orang-orang yang memang sangat butuhkan, dia akan kembali melakukan satu stimulus. Tahap keduanya adalah kepada orang-orang bekerja maupun juga kepada sektor infrastruktur yang selama ini mungkin agak terhambat perkembangannya.
Dan yang terakhir, kalau melihat dari segi teknikal dan sebagainya, US dollar masih akan bergerak dalam range yang kisaran sideways, di mana seperti euro itu masih tidak lari dari level 1.2 sampai dengan 1.23. Kemudian juga di beberapa currency seperti Australia atau New Zealand yang cukup boleh dibilang sebagai komoditi, mata uang komoditi yang boleh dibilang sempat menguat. Tapi sementara ini saya rasa perjalanannya tidak akan sevolatil minggu awal Januari ataupun di akhir Desember. Jadi boleh dibilang ke depan ini, untuk minggu depan saya melihat masih dalam range yang terbatas dengan kisaran 200 sampai 300 pips saja. Karena memang belum ada landasan baru atau fundamental baru yang kira-kira bisa mengubah arah secara lebih besar. Oke, demikian itu hal yang saya sampaikan. Saya dengan Halim, tetap stay focus and keep healthy. Oke, selamat berakhir pekan.